Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelas 3 bab 7 yang berjudul Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kelima, menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang keenam, membuat gambar pohon iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Oke anak-anak sekalian, langsung saja pada poin A, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa taala juga ada yang berupa sahifah-sahifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Yang poin B, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul-rasulnya. Kitab-kitab tersebut yaitu yang pertama Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam serta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Selanjutnya yang kedua adalah Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga adalah Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat.
Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf. Apalagi mempelajari dan mengamalkannya, tentu pahalanya berlipat ganda. Selanjutnya C. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut kita ambilkan dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Ali Imran ayat 3. Untuk dalil hadis atau sunnahnya, Malaikat Jibril berkata, "Ceritakan kepadaku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya akan takdir, baik itu takdir buruk maupun takdir baik." Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, di sini ada lagu agar kita mudah menghafal nama kitab-kitab Allah. Ini dengan nada balonku ada 5. Kitab Allah ada 4, ayolah kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Taurat Nabi Musa loh, Daud dengan Zaburnya. Injil bagi Nabi Isa, Al-Qur'an pedoman kita. Oke, nanti diulang-ulang ya anak-anak. Sekarang D. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, tahukah kalian cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, setiap meraih sesuatu itu pasti ada caranya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada caranya. Di antara cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. A. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. B. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajakan yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Yang D. Kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajakan atau ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. Yang kedua, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. A. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang B. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup untuk umat Islam. C. Kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. D. Kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. E. Kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. F. Meyakini bahwa membaca,
mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. E. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tanda atau ciri-ciri dalam dirinya antara lain. Yang pertama, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Yang keempat, hidupnya terarah menuju kebaikan. Yang kelima, menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Yang keenam, bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Kesembilan, mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ajaran dalam kitab suci. F. Manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Manfaat yang kita dapatkan apabila menjadi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah antara lain memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki petunjuk mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil. Yang ketiga, memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. Yang keempat, mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. Yang kelima, hati merasa tentram karena memiliki pedoman. Yang keenam, bersikap toleran karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya. Yang ketujuh, berpengetahuan yang luas karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki informasi ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, optimis meraih kesuksesan dunia dan akhirat. G. Akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, adakah yang sudah tahu akibat orang yang tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu bagaimana sikap kita seharusnya? Berikut ini di antara akibat orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Yang ketiga, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. Yang keempat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan. Yang kelima, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. Yang keenam, hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Yang ketujuh, akan bersikap egois karena kurang wawasan. Yang kedelapan, kurang menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Adapun materi yang di depan kami rangkum. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umatnya. Yang kedua, ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat, baik berupa dalil Al-Quran maupun hadis. Yang kelima, cara beriman kepada kitab Allah
Yang utama adalah membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Optimis, toleran, suka menghargai perbedaan, berwawasan luas, dan suka berbuat baik. Terima kasih anak-anak. Sekian dari saya. Semoga ilmu kita bermanfaat yang kita pelajari barusan. Apabila ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.